Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bisa Mapan, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Rini Malik berjumpa kembali di program Digitalk Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan, episode ke-87 di channel YouTube Digilabs TV. Dan Sobat Bisa Mapan, furniture atau perabot rumah tangga merupakan elemen interior yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah bangunan. Jadi selain memiliki fungsi dalam hal peletakan dan penyimpanan seperti sofa, kursi, rak, lemari, dan lain-lain, furniture juga memiliki peranan dalam mempengaruhi tampilan interior ruangan secara keseluruhan agar terlihat lebih menarik, cantik, dan enak dipandang. Dan salah satu gaya furniture yang ada adalah furniture yang bergaya klasik. Furniture yang identik dengan ciri khas, dengan desain yang mewah, Sobat Bisa Mapan, ini sudah eksis sejak puluhan tahun yang lalu. Dan bisa kamu jadikan sebagai referensi dalam pemilihan furniture rumah idaman kamu. Dan di sore hari yang spesial ini, Rini Malik sudah berada di Adam Furniture yang merupakan sebuah workshop custom furniture yang berada di Jalan Panca Usaha 5 di seberang Ulu 1 Palembang. Kita akan berbincang dengan Mas Adam Hafdullah. Beliau adalah owner dari Adam Furniture. Kita akan berbincang dengan tema yang sangat menarik untuk sore hari ini Sobat Bisa Mapan, yaitu tahun 2023, masihkah furniture klasik diminati? Dan saya juga mau menginformasikan kepada Sobat Bisa Mapan bahwa nanti di akhir acara akan ada kuis berhadiah menarik, merchandise tentunya untuk penonton yang beruntung. Caranya gampang. Cukup menjawab pertanyaan di kolom komentar dan kirimkan screenshot jawaban kamu ke akun Instagram @marketing_semen_batu_raja. Acara Digitalk Bisa Mapan ini disponsori oleh Semen Batu Raja. Dan sebagai informasi, selain dapat dibeli di toko bangunan terdekat, kini Semen Batu Raja juga bisa kamu beli di official store Semen Batu Raja di marketplace Tokopedia. Dan bisa dapetin cashback gratis, ongkir, dan biaya bongkar. So, jangan kemana-mana Sobat Bisa Mapan, masih di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Ya Sobat Bisa Mapan, seperti janji Rini tadi, Rini akan ngobrol sama ownernya langsung dari Adam Furniture, ya kan? Sudah ada di sebelah Rini. Halo, selamat sore. Sore, Mbak. Hai Mas Adam, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak. Terima kasih kita sudah dikasih kesempatan untuk melihat furniture yang sangat klasik, ada megah juga, ya kan? Tapi Mas Adam ini masih muda banget ya, pengusaha muda loh Sobat Bisa Mapan. Awalnya kenapa kok bisa jatuh cinta sama dunia furniture? Karena awalnya suka Pak sama barang-barang jati. Kalau lihat tuh senang. Emang dari kecil kan? Emang dari kecil. Jadi udah terbiasa sama lingkungan furniture ini. Udah dari kecil udah terbiasa sama lingkungan ya. Furniture. Emang dulu orang tua juga memang usahanya di bidang furniture? Ya, kebetulan orang tua dulu memang usaha furniture, cuman yang model-model standar, model-model biasa kan. Oh, akhirnya Mas Adam memutuskan oke nih serius di bidang furniture. Itu apa triggernya? Kenapa tuh? Awal mula tuh pengen ngembangin lagi. Dari awalnya yang biasa-biasa, pengen berkembang, kenal yang klasik-klasik, furniture yang mewah-mewah. Oke, pengen yang pasti dari orang tua sebenarnya udah ada basic ya untuk furniture, ya. Tapi Mas Adam mengembangkan lagi di bidang klasik. Klasik ya. Gitu. Kenapa memilih klasik waktu itu? Awalnya saya yang suka itu. Oke. Oh, iya. Mas Adam yang suka lihat. Karena apa? Ngeliat di mana tuh, sosmed gitu? Enggak, kalau main-main ke tempat orang itu kan ada furniture yang bagus-bagus. Ya senang. Dari senang itulah rasa pengen bisa produksi sendiri, bisa jual sendiri. Akhirnya memutuskan di tahun berapa tuh Mas?
kemarin? Itu 2016. 2016 berarti sekarang sudah jalan? Iya, 7 tahun. Udah 7 tahun. Iya. Udah 7 tahun. Pasti banyak banget tantangannya. Tapi kita sebelum ke tantangan, pasti produk-produk dari Adam Furniture juga banyak banget ya. Nah, kalau produk-produk dari Adam Furniture itu apa aja yang ditawarkan selain kursi yang kita dudukin ini? Ah iya. Ya, produk-produk yang banyak sih. Yang pertama itu mulai dari kursi, meja makan, tempat tidur, ya, kamar set, kitchen set, termasuk juga barang-barang impor itu. Semua hampir lengkap kalau untuk furniture ya. Tapi kalau di sini Mas Adam, semua furniture-nya apakah ready stock gitu atau harus custom dulu? Kalau barang sebagian ready stock ya. Oke, ready stock. Kalau barang-barang jati, model-model pasaran itu stoknya ready. Tapi sekarang ini banyak request sesuai permintaan. Nah, itu harus menunggu. Oke, seperti apa tuh contohnya? Kayak produknya? kursi-kursi yang sesuai gambar. Oh. Sesuai gambar. Terutama yang ukir-ukiran gitu kah? Ukir-ukiran. Itu sekarang kan banyak referensi gambar bagus itu. Oh iya benar. Kalau jadi kita lihat Google. Ya, jadi tinggal kirim gambar, pilih warna, pilih jenis kain, bisa pesen di sini. Udah bisa pesan. Itu berapa lama? Kalau misalnya Rini nih ya kan, halo Mas Adam mau pesen nih ya kan, itu berapa lama jadinya satu gambar tuh? Kalau waktu pengerjaan kira-kira 6 sampai 8 minggu itu biasanya itu. 6 sampai 8 minggu. Tapi tergantung tingkat kesulitan ya. Oh. Ada yang bisa sampai 2 bulan. Ada yang sampai 2 bulan? Iya, soalnya didesain dari awal itu, Mbak. Oh, itu didesain dari awal, didesain dari awal. Itu customer-nya kalau dari Adam Furniture, dia dari mana aja sih, Mas? Ada yang paling jauh dari mana? Kalau paling jauh ya luar Sumsel juga ada. Daerah Bengkulu, Jambi. Oh ya. Ya, yang jauh-jauh kan. Wow. Tapi kalau tadi kursi ya Mas ya, untuk pembuatannya ada yang sampai 2 bulan. Tapi kalau contohnya kayak tempat tidur dan lain-lain, itu apakah pembuatannya hampir sama juga durasinya? Tergantung model, bisa ada yang 1 bulan, 1 bulan setengah gitu Mbak. Tergantung model tadi. Dia tuh yang lama tuh kalau desain dari awal bikin baru lama. Bikin baru jadi lama dia. Kecuali kalau model-model umum cepet nyelesainya. Oke, nah untuk produksinya sendiri Sobat Bisa Mapan, ini di dekat daerah sini juga workshopnya ya? Workshop ya dekat sini. Jadi misalnya kalau kita mau pesen nih di Adam Furniture, itu bisa lihat juga produksinya kayak apa ya? Iya, bisa langsung lihat produksi di sini, langsung workshop di depan toko ya. Nah, Sobat Bisa Mapan ya, kalau misalnya Anda juga bisa intip sekarang di Instagramnya ya, di @adamfurniturepalembang. Ini kan kalau kita lihat Adam Furniture ini produksi furniturnya gayanya klasik ya. Iya. Apa sih mewah gitu. Bisa diceritain Mas, kenapa lebih memilih desainnya itu klasik secara detailnya? Tadi kan kita udah senggol kan secara singkat. Detailnya itu karena apa gitu? Sebenarnya kalau ngikutin klasik ini lebih ngikutin pasar ya. Oke. Lebih ngikutin ya? tren pasar ya. Banyak requestnya? Kita ngikutin permintaan. Oh. Karena 2 tahun terakhir ini permintaan klasik meningkat terus. Oh ya. Dari zaman COVID kemarin sampai sekarang ini naik terus permintaan. Untuk yang desain dari klasik itu. Iya. Oke. Yang kalau di Palembang sendiri gimana? Banyak juga tuh yang pesan? Banyak Palembang. Rata-rata memang dari Palembang yang banyak. Rata-rata kalau untuk desain klasik itu di Palembang gitu Palembang. Ya? Oh, oke. Nah Mas Adam, kalau jenis-jenis furniture bergaya klasik, apa aja yang diproduksi sama Adam Furniture gitu? Apa yang paling best seller tuh? Yang paling best seller tuh pertama tuh kursi tamu. Kursi? Ya soalnya kan ditaruh di ruang tamu. Jadi kesannya mewah itu. Oke. Selain itu ada lemari hias, meja-meja konsul. Nah itu yang sering ditaruh di ruang tamu. Jadi itu yang sering dipesen, yang best seller. Sama ada lagi tuh dipan, tempat tidur. Oh, oke. Tempat tidur sekarang mewah yang banyak ukiran, ada jok juga. Itu juga termasuk yang kenceng gitu? Ya, kenceng itu best seller. Untuk orderannya? Untuk orderan. Mas, selama hampir 7 tahun di usaha furniture, kemarin sempat ya kita tahu ya sama-sama COVID-19 dan sekarang alhamdulillah udah lebih baik gitu. Iya. Kemarin apa tantangannya? Rasanya gimana sebagai pengusaha furniture di tengah kondisi yang kita juga nggak tahu nih situasinya, nggak pasti kan waktu itu? Gimana tuh? Pada saat COVID kemarin tuh alhamdulillah masih berjalan, Soalnya tuh permintaan yang klasik tadi di Palembang ini belum banyak. Belum banyak. Jadi
fokusnya masih banyak ke sini yang pesen klasik-klasik gitu. Nah, kalau kayak model-model biasa memang mengalami penurunan itu. Penurunan pemesanan itu. Jadi kalau untuk yang klasik-klasik aman-aman. Kalau untuk klasik aman, kalau yang lain ya agak PR gitu. Yang lain agak di pending semua itu. Jadi muter otak tuh gimana waktu itu? Iya, terus akhirnya biar tetap jalan nih. Ya itu banyak referensi terus. Jadi ngupload gambar yang baru-baru terus. Di Instagram. Instagram itu berarti termasuk salah satu promo yang oke banget. Banyak loh followersnya Sobat Bisa Mapan, 22.000 loh. Banyak juga yang pesan-pesan lewat Instagram gitu? Iya, rata-rata dari Instagram banyak. Kalau barang-barang klasik, rata-rata dari Instagram. Oke, rata-rata dari Instagram. Nah, Sobat Bisa Mapan, kalau dilihat nih ya, di belakang Rini, ini salah satu contoh ukiran apa nih, Mas? Ini ukiran gebyok kalau orang bilang. Oh, ini ukiran gebyok. Ini pakai kayunya kayu apa nih, Mas? Ini kayu jati. Ini kayu jati. Langsung dari Jepara. Langsung dari Jepara. Oh, berarti memang di sini produksinya 50-50 gitu kah? 50-50. Jadi barang dari Jepara itu setengah jadi. Oke. Nah, sampai di sini di finishing sampai selesai itu. Oke. Tantangannya kalau misalnya ngambil barang jauh kayak gitu, itu apa sih, Mas? Barang biasanya rusak di jalan itu banyak. Oh ya, waduh. Berarti kerugiannya tuh kita lagi yang beresin gitu? Iya, itu risikonya kalau di perjalanan jauh tuh barang rusak. Barangnya rusak. Pernah yang paling parah tuh ada cerita apa tuh, Mas? Yang paling parah, hancur lah berkeping-keping pernah. Serius, Mas? Soalnya kan tinggi itu ditumpuk itu. Ditumpuk tinggi, yang bawah tadi hancur. Yang bawah hancur? Hancur. Itu perjalanan dari Jepara ke sini? Dari Jepara ke Palembang. Dari Jepara ke Palembang. Nah, kalau misalnya pengiriman, ada nggak? Pas pengiriman ada nggak cerita yang kayak gitu juga? Oh, sering, biasa itu, Mbak. Oh iya? Pernah. Kapan tuh? Ceritanya gimana sih, Mas? Waktu itu? Pernah, tempo hari yang hancur yang paling atas tuh, waktu mau masuk kapal itu. Oke, itu mau dikirim kemana? Ke Palembang. Oke. Ya, itu karena ketinggian, muatannya ketinggian, jadi numbur dek kapal itu. Hancur jadi aja. Hancur. Wah. Itu gimana nutupnya, Mas? Ya, di servis di sini bisa. Oh, bisa. Servis ulang. Bisa dibenerin lagi. Nah, tapi ini kan kayu jati ya, Mas Adam. Apalagi jenis kayu? Mahoni kan dipakai nggak sih? Selain jati, mahoni itu dari Jepara itu ada mahoni, ada kayu trembesi. Oh, ada juga. Biasanya kalau buat duku-duku tuh pakai kayu mahoni itu. Cecet duku yang putih-putih gitu. Berarti kalau untuk harganya juga akan berbeda ya, tergantung jenis kayu ya. Oke. Nah, tapi kalau yang Rini lihat kan ini desainnya kan tradisional, ada juga klasik tuh yang di depan Rini. Kalau ini kayaknya minimalis ya. Kita dudukin nih. Kalau ini dia memang produksi sendiri kalau yang ini, Mas. Ini kalau sofa nih produksi sendiri nih. Oke. Kalau ini jenis apa nih? Ini sofa retro namanya kalau. Sofa retro. Ini semuanya diproduksi di workshop sendiri ya. Ini produksi sendiri ini khusus barang-barang yang sofa premium ya, yang bagus. Jadi kalau sofa-sofa yang bikin sendiri ini bergaransi, Pak. Bergaransi selama 20 tahun? Nolnya nggak ada ya? 2 tahun. 2 tahun. Jadi garansinya tuh rangka sama busa. Oh, rangka dan busa. Tuh Sobat Bisa Mapan. Terjamin lah kalau bikinan sendiri. Nah, Sobat Bisa Mapan. Jadi kalau misalnya mau belanja-belanja ya kan, furniture di Adang Furniture, itu bisa ada garansi 2 tahun? 2 tahun garansi. Untuk semua? Untuk sofa sama yang jati-jati premium. Nah, tuh ya kan. Untuk Instagramnya monggo dicek aja di @adangfurniturepalembang. Tapi jangan kemana-mana dulu, ini obrolan kita semakin seru ya, Mas Adang. Nanti kita ngobrol lagi. Makin penasaran, Sobat Bisa Mapan, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, masih di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Ya Sobat Bisa Mapan, kembali lagi masih di Bisa Mapan Bincang Sore tentang masa depan dan masih ngobrol
mengenai furniture bertema klasik ya kan, barengan sama Mas Adam Hasbullah selaku owner dari Adam Furniture. Mas Adam, selaku pengusaha furniture gitu ya, yang udah pengalamannya tuh udah 7 tahun dari 2016 sampai sekarang. Apakah furniture bergaya klasik ini masih tetap diminati atau dicari oleh customer, dan alasannya kenapa tuh mereka cari-cari? Pasti soalnya gaya klasik ini berkembang terus nih Mbak. Semakin kesini semakin banyak permintaan. Kayaknya ke depan nih rata-rata klasik banyak. Rata-rata klasik. Lagi tren sekarang klasik ini. Kan kalau klasik itu macam-macam ya Mas ya. Ada 2 klasik Eropa. Iya. Kebanyakan tuh dia klasiknya gimana? Kalau sekarang lagi musim klasik ala Turki. Oh, ala Turki. Gimana sih contohnya? Sekarang ya rata-rata tuh referensi itu gambar dari model-model furniture Turki sekarang. Oh, oke. Apa yang membedakan klasik Turki dan Eropa? Dari warnanya kah lebih berbeda? Dari warna. Kalau Turki warnanya lebih ke cat duko gitu ya, lebih cat duko. Terus ukirannya tuh elegan ya, walaupun lebih sedikit tapi lebih cantik. Nah, kalau Itali dia ukirannya lebih rami, terus warnanya ke gold. Banyak ke gold. Lebih ke gold warnanya. Oke, itu di perbedaan warna. Perbedaan warna sama ukiran tadi. Sama ukiran, jenis ukirannya. Nah, Mas Adam, kalau rata-rata penyuka furniture gaya klasik ini asalnya dari mana? Customernya tuh asalnya dari mana aja? Yang paling dekat dan paling jauh? Kalau paling dekat Palembang yang banyak. Palembang. Kalau yang jauh tuh Sumsel ini pernah semua kirim. Semua pernah? Iya. Ke Lahat? Sering. Ke Pagar Alam? Pagar Alam sering juga. Ke Jambi? Jambi kadang-kadang. Ke mana lagi ya? Mana lagi Mas? Paling Bengkulu. Oh, Bengkulu. Wow, emang kalau untuk daerah Sumbaksel udah sering ya? Ya sering. Tapi kalau daerah Jawa juga ini enggak? Pernah sekali sana. Oke. Nah, itu kirimannya langsung dari Jepara langsung sana. Oh, dari Jepara langsung sana. Langsung ke sana. Nah, kalau Rini lihat katanya ada yang impor juga ya untuk barang-barang di sini. Ada, apa aja tuh Mas? Di antaranya itu ya meja rias, meja tamu, meja-meja konsul. Itu yang baru tersedia di sini, barang-barang impor. Nah, kalau yang impor gitu yang paling kencang apa yang sering dipesan? Lagi sekarang ini meja rias. Oh, meja rias. Lagi banyak meja rias. Make up gitu. Apalagi itu lampunya tuh banyak lampu LED, lebih cantik jadi. Bener. Jadi kalau make up tuh terang beneran ya Mas ya. Nah, tapi Rini mau tanya deh, kalau harganya satu set furniture klasik di sini itu berapa sih kalau misalnya satu set sofa, lemarinya, tempat tidur gitu? Mungkin Sobat Bisa Mapan lagi cari nih. Kalau harga mulai dari 10 jutaan ya Pak. Mulai dari 10 jutaan? Nah, tergantung model. Ada yang kalau kayak bupet TV dari 5 jutaan ada. Terus kalau kursi itu 20 jutaan. Ya sampai ke 40 juta ada itu Mbak. Tergantung model ada. Oh, oke. Itu barnya yang range-nya antara 10 sampai 40. 10 sampai 40. Sampai 40 juta. Nah, Mas Adam selama 7 tahun ya kan di bidang furniture. Apa tantangannya sebagai pengusaha furniture? Dengan banyaknya saingannya kah? Atau bahan bakunya yang makin tinggi gitu? Ya, tantangan pertama tuh saingan pertama ya. Sekarang saingan semakin banyak. Apalagi sekarang nih lebih mudah mencari barang mesen itu. Pesanan ke Jepara langsung lewat online ini. Lebih mudah mencari informasi ke sana tuh. Ya, terus yang kedua tuh supplier. Terbatasnya supplier di Jepara itu. Jadi kita susah cari supplier lagi sesuai standar itu Pak. Oh, jadi kalau udah langganan tuh udah misalnya ada apa-apa susah buat cari yang standarnya sama ya. Nah Mas Adam, tadi Mas Adam sudah kasih tahu untuk tantangannya. Cara mengatasinya gimana? Mungkin Sobat Bisa Mapan yang di rumah pengen nih tahu gimana kalau misalnya usaha furniture mulainya gitu, dan dapet tantangannya itu ngatasinnya gimana? Kalau untuk tantangan tuh yang pertama tuh harus selektif milih pengrajin itu. Iya, harus profesional kan sesuai kerjaan. Jadi itu juga termasuk mengurangi resiko kalau gagal dalam pengerjaan. Terus juga distributor tuh yang harus amanah lah. Yang pertama amanah, terus kerjaannya bagus, profesional gitu. Pernah nggak diamanahin? Sering juga Mbak. Gimana ceritanya waktu itu Mas?
Ya sering kan kita ketemu pengrajin baru itu, yang distributor yang baru-baru, kita sudah kirim uang, barang nggak dikirim-kirim. Tapi dikirim akhirnya? Ada yang dikirim, sebagian ada yang lewat gitu. Ya Allah, berapa itu kerugiannya waktu itu Mas? Tapi nggak terlalu sih. Biasanya kita kan kalau di sana pesennya DP dulu. Oke. Nanti kalau barang selesai baru kita lunas. Oke, Ya. DP-nya itu yang lewat berarti? DP-nya itu ya. Ada juga yang di sana tuh nggak dikerja-kerjain, makanya nggak jadi-jadi barang gitu. Ya sering lah, seperti apa modelnya jadinya beda. Nggak sesuai pesanan. Nggak sesuai. Jadi kalau misalnya kalau Rini simpulin untuk bisnis furniture yang paling penting adalah pengrajinnya, Ya, yang memang satu ya. visi misi, Ya, gitu, kan? ya. Yang kita tahu nih rekodnya kayak apa, jujur, amanah, distributornya pun iya. Benar. Itu ya Mas ya. Susah ya kalau udah dapet udah dipertahanin gitu ya? Ya susah jadi. Kalau walaupun dapat yang baru-baru ada yang lebih murah, ya sering itu tadi sering gagal. Jadinya repot sendiri kan. Jadinya repot sendiri. Repot sendiri. Malah nambah biaya. Nambah biaya. Nah, kalau dari Mas Adam untuk bisa eksis selama 7 tahun, pasti banyak apa namanya selain kualitas ya kan, tapi juga pasti promo-promo ya kan. Oh, iya, nah, gimana cara Mas Adam ngasih tahu, ini nih aku ada jualan furniture nih gitu. Lewatnya lewat apa aja? Promo kalau selama ini sih banyak dari Instagram belum, Mbak. Sering Instagram. lewat Instagram gitu. Ya ada juga iklan endorse sekali. Juga. Kerja sama influencer. Gitu. Orderan pertama di sini ingat nggak? Di sini ingat ya lemari itu. Lemari apa? Itu lemari pakaian jati itu, Mbak. Wow, pertama kali rasanya gimana sih Mas kalau barang kita dibeli orang? Itu senang itu. Dulu awalnya itu kan sebelum Instagram ini iklannya tuh dulu tuh namanya Toko Bagus itu, Mbak. Oh ya, tahu aku. Sekarang jadi Oil Egg ya. Dari situ awal mula iklan-iklan. Oh, iklannya di situ. Iklan di situ. Sama apa mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Diskon-diskon. Nah, itu pikirlah kemarin tuh harus ada akun kan di Instagram. Oh iya. Nah, kayaknya kalau kita kedepannya bagus berkembangnya nih. Sering live di Instagram gitu juga Mas? Suka juga live. Suka? Iya. Hostnya siapa hostnya? Mas Adam adek sendiri? Itu. Adek. Kebanyakan cewek yang nonton itu, jadi adek suruh adek yang cewek. Nah, Mas Adam, kalau misalnya hari ini mau pesen untuk apa namanya furniture yang ada di Adam Furniture itu bisa lewat mana sih? Kalau untuk pemesan itu selain Instagram bisa juga dari WhatsApp atau datang langsung ke workshop kami di Jalan Paca Usaha, tepatnya di arah Rumah Sakit Bari dekat SMP Negeri 44. Nah, tuh ya kan? Atau lebih lengkapnya bisa dicek di Instagram di @Adam Furniture Palembang. Yes, tuh. Kalau kelebihan kalau kita beli di sini, apakah ada diskon spesial? Terus juga apakah garansinya lama? Gitu apa Mas? Ya kelebihan beli di sini yang pasti garansi, Mbak. Kita pertahanin kualitas kan. Jadi kalau ada masalah komplain apa-apa itu bisa dibawa langsung ke sini, free kita servis. Oke. Garansinya itu selama 2 tahun. Garansinya selama 2 tahun. Apa tuh yang digaransi? Khususnya kayu sama kalau kursi busa. Oke, kayu dan busa itu digaransi selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau apa promo-promo yang sekarang nih lagi ada? Kalau promo ini potongan-potongan harga, Mbak. Apalagi barang ready stock sekarang lagi banyak, lagi up to berapa? Up to cashback biasanya, cashback. Bisa 300 sampai 500 ribu. Wow, banyak loh. Nah, Mas Adam, selama 7 tahun udah di bidang furniture gitu. Kalau misalnya Sobat Bisomapa di rumah pengen juga memulai sebagai usaha furniture gitu, itu apa yang harus kita punya? Elemennya tuh apa aja? Yang pertama tuh yang harus kita punya itu konsisten. Oke, konsisten. Nah, itu yang pertama, itu yang paling penting itu. Terus yang kedua tuh jujur. Oke, benar. Nah, kalau jujur kan cukup segala bidang, Mbak. Terus yang ketiga itu jangan gengsi. Nah, cuman itu. Jadi konsisten tuh kalau kita ngiklan barang jangan pernah bosen itu. Iklan terus, nanti pasti ada aja pembelinya itu. Jor-jor aja. Jor-joran terus ya, iklan terus. Itu terus tiap hari iklannya itu. Gitu terus tiap gitu, hari terus, konsisten, jujur dan jangan gengsi. Jangan gengsi. Yeah. Tapi
Modal apakah bukan syarat utama? Kalau sekarang kan kita usaha bisa tanpa modal, bisa jadi reseller. Oh iya, di sini pun bisa? Di sini bisa, Pak. Oh, caranya gimana? Yang mau jadi reseller di sini gampang ya. Bisa WA langsung ke admin, terus minta gambar, terus diiklanin gitu, Pak. Oh. Macam-macam perluannya, misal pengiriman, segalanya itu langsung dari sini. Oke. Jadi tinggal terima komisi gitu, Pak. Oke, jadi misalnya untuk apa namanya dropshipper gitu, misalnya ini mau jualan gitu, bisa langsung minta aja gambarnya, tapi nanti untuk pemesanan dan pengiriman dari sini. Dari sini langsung. Baru nanti dapat komisi. Komisi ya. Oke. Nah kalau Rini lihat tuh Sobat Bisa Mapan di sini kan warawiri banyak banget pengrajin dan karyawan. Sekarang totalnya ada? Ada 30. Ada 30. Wow. Dari tahun 2016 sampai sekarang sampai ya, Mas sekarang, ya. Tantangannya tadi udah di-share Sobat Bisa Mapan, terus juga cara mengatasinya, dan kalau pengen usaha furniture apa ada 3 tadi. Yang pertama ada jujur, konsisten, dan jangan gengsi. Nah, itu dia Sobat Bisa Mapan. Ya, itu dia Sobat Bisa Mapan, seperti janji Rini tadi di awal acara. Rini akan kasih bagi-bagi hadiah, tapi sebelum bagi-bagi hadiah, jawab dulu satu pertanyaan dari narasumber kita. Silakan Mas Adam. Pertanyaannya, sejak tahun berapakah usaha Adam Furniture didirikan? Nah, ya Sobat Bisa Mapan, gampang pertanyaannya. Kalau udah tahu jawabannya, monggo langsung ditulis di kolom komentar kita. Dan jangan lupa di screenshot dan dikirimkan ke Instagram @marketing_semen_Batu-Raja. Mas Adam, thank you banget udah ngobrol sore hari ini. Kita udah dikasih lihat banyak banget furniture dari Adam Furniture. Sukses terus, sehat terus, dan terima kasih untuk insight-nya sore hari ini. Ya Sobat Bisa Mapan, kita sudah sampai di akhir acara. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan terima kasih banyak untuk Sobat Bisa Mapan yang telah menyaksikan acara ini. Dan sampai jumpa pada episode Bisa Mapan selanjutnya. Dan terima kasih kepada Semen Batu-Raja sebagai sponsor utama kita. Jangan lupa pilih ya untuk Semen Batu-Raja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama. Saya Rini Malik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.